berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Sosianim. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, karena Tuhan baik, karena Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami merindukan firman Tuhan. Ketika kami diberikan waktu, diberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, kami percaya ini ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Karena kami tahu juga Tuhan, firman yang kami dengar adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mampu menolong kehidupan kami, firman yang mampu membuat kami bersuka cita, firman yang mampu membuat kami melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami yang mendengarkan, biarlah kami mempersiapkan hati kami, tanah hati kami yang baik, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kesempatan ini saya mau kasih judul dalam renungan Sosianim kali ini adalah memuji Tuhan setiap hari. Terambil di dalam kitab Mazmur 145, ayatnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Di sana dikatakan begini: puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Berarti saudara, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Berarti kita harus memuji Tuhan setiap hari. Layaklah kita memuji Tuhan karena kita boleh mengalami kemurahan Tuhan. Ayat 1, puji-pujian dari Daud. Siapa Daud? Daud adalah seorang yang luar biasa, seorang yang selalu berkenan di hati Tuhan, seorang raja, seorang yang orang percaya, anak Tuhan yang banyak melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Salah satunya dia boleh menang terhadap Goliat, saudara. Nah, rupanya Daud ini adalah seorang yang senang, suka memuji Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Ayat 1 dikatakan, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 3, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Saudara, dalam Mazmur 145 ini, Daud katakan bahwa dia atau seorang Daud setiap hari dia memuji Tuhan seterusnya dan selama-lamanya. Dengan kata lain, tidak pernah dia berhenti untuk tidak memuji Tuhan. Tidak pernah dia berhenti untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Tidak pernah dia berhenti untuk tidak mengagungkan nama Tuhan. Artinya dia setiap hari, bahkan firman ini katakan bukan cuma hari ini, tetapi seterusnya dan selama-lamanya. Dan saya percaya kalau kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan setiap hari, seterusnya dan selama-lamanya, Kalau Daud mengalami pertolongan, banyak mengalami pertolongan Tuhan, saya percaya kita pun juga banyak
akan melihat pertolongan Tuhan. Banyak hal yang akan kita lihat, sesuatu yang tak terduga, ya, kebesarannya tak terduga, Dia akan berikan dalam hidupmu, juga hidup saya. Ketika hidup kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah pengalaman Daud ini menjadi pengalaman saudara dan saya. Menjadi pengalaman saya, menjadi pengalaman saudara, untuk mau setiap hari dan selalu memuji-muji Tuhan. Betul kita menghadapi banyak persoalan, betul di depan kita ada tantangan, betul di depan kita ada berbagai kesulitan yang kita hadapi. Tetapi saya percaya di dalam kuasa puji-pujian, di dalam kita selalu hidup dalam memuji Tuhan, ada kuasa. Seperti yang saya ingat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang Kisah 16 ayat yang ke-23 sampai 26. Di sana mengisahkan tentang Paulus dan Silas ketika mereka berada di penjara yang ada di Filipi. Kita tahu cerita itu, bahwa mereka berada di penjara yang dipenjarakan di situasi yang paling dalam. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul, saudara, pasal yang Kisah Rasul 16, ya, Kisah 16 di ayatnya yang ke-23. Alkitab berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Mereka dipenjarakan karena apa? Karena memberitakan Injil. Dan lewat Injil yang mereka beritakan, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dampak dari pemberitaan Injil, saudara, di dalam Alkitab ini menulis, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Setelah mereka berkali-kali didera, bahkan sebelum mereka masuk penjara, mereka didera katanya, disiksa dan lain sebagainya. Nah, mereka dilemparkan ke dalam penjara, ya, dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-23, dilemparkan dalam penjara yang paling dalam. Ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Udah dalam penjara, dijaga lagi dengan sungguh-sungguh. Nah, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sudah di penjara, dipasung lagi, saudara. Saudara bisa bayangkan. Artinya dengan keadaan seperti itu, Paulus dan Silas tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi ayat yang ke-25, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, mereka dalam keadaan terbelenggu, mereka keadaan di penjara, mereka melihat ke atas, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita melihat, saudara, bahwa dalam puji-pujian itu ada kuasa yang mampu melepaskan belenggu yang terikat, ya, melepaskan Paulus dan Silas ini. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Kita tahu di depan kita ada banyak hal yang mungkin menghalangi kita. Ada tekanan hidup, ada kesulitan, tapi saya percaya orang yang meninggikan nama Tuhan, seperti yang Mazmur 145 ayat yang ketiga, kebesaran Tuhan itu tidak terduga dialami oleh orang-orang yang selalu memuji Tuhan setiap hari dan seterusnya. Biarlah ini juga menjadi
sesuatu yang kita harus miliki. Bahwa memuji Tuhan itu boleh dikatakan harus kita miliki. Memuji Tuhan itu harus kita jalani, harus kita lakukan setiap hari. Sebab saya percaya, kalau kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 145 ini saudara, di ayat-ayat yang selanjutnya, bahwa kita melihat Tuhan begitu banyak menolong, ya. Artinya dengan kita yang senang memuji Tuhan, senang memuliakan Tuhan, maka di ayat-ayat yang mulai dari dalam Mazmur 145, kalau saudara baca, di sana Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan mendengarkan, ya, atau Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru. Tuhan melakukan orang-orang kehendak daripada orang-orang yang takut akan Dia, dan mendengarkan setiap permintaan tolong, teriak minta tolong. Bahkan Tuhan juga menjaga dan mengasihinya. Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Itu janji firman Allah yang kalau saudara baca dalam 145. Jadi saudara, mari firman Tuhan. Mungkin ini firman Tuhan yang sederhana, dan saya pun tahu, saya pun yakin ketika kita melakukan firman Tuhan ini, maka seperti ayat yang ketiga di sana dikatakan, perkara-perkara besar Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Kebesaran Tuhan itu tidak terduga akan menjadi milik kita. Kebesaran yang tak terduga. Artinya sesuatu ketika kita ada dalam kesulitan, rasanya sulit, ada jalan keluar, tiba-tiba tak terduga datang pertolongan, tak terduga datang pemeliharaan, tak terduga datang campur tangan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau kita mau memuji Tuhan setiap hari, maka kita pun akan melihat banyak pertolongan Tuhan, ya. Daud juga berkata dalam kitab Mazmur 103, dia dikatakan dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, kita memuji Tuhan, dia dorong jiwanya, dia dorong dari dalam hati ini, saya mau memuji Tuhan. Bahkan memuji Tuhan bukan cuma sekedar ada di dalam mulut yang kita tahu, tapi dari dalam hati. Dan saya percaya Tuhan Allah yang Maha Tahu, ya. Dia mampu melihat kedalaman hati kita. Seperti Paulus dan Silas dalam penjara, dipasung, dibelenggu, tidak ada jalan lain selain meninggikan nama Tuhan. Justru di situ ada mujizat Tuhan, justru di situ ada pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini, biarlah kita mau tetap terus memuji Tuhan selama-lamanya, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setiap hari katanya, setiap hari ada tantangan hidup, setiap hari kita memuji Tuhan. Setiap hari ada kesulitan, setiap hari kita memuji Tuhan. Setiap hari ada persoalan, setiap hari kita meninggikan Tuhan. Dan saya percaya orang yang meninggikan Tuhan, dalam Mazmur 145 ayat yang ketiga, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga bagi mereka yang memuji Tuhan setiap hari dan seterusnya dan selama-lamanya. Oh, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan.
Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami, menjadi keyakinan kami bahwa waktu kami memuji Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan. Waktu kami memuji Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.